V50 Sentinel. Ini tampilannya. Oke, ADCP ini berfungsi untuk mengukur profil profil kecepatan 3 dimensi pada suatu kedalaman perairan, gitu. Dan bisa mengukur arus dan gelombang sekaligus. Jadi ketika ini ditaruh di dasar laut oleh penyelam, nah dia akan merekam data gelombang juga data arus, gitu. Prinsip kerjanya sendiri itu menggunakan efek Doppler dan mentransmisikan suara, kemudian diterima lagi setelah suara tersebut dihamburkan oleh penghambur, contohnya partikel kecil dan plankton seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian tonton lagi video YouTube-nya. Oke, ini udah tampilannya. Ini bagian kepalanya. Yang bulat-bulat ini adalah beamnya akan memancarkan gelombang suara nanti berjumlah 5. Terus ada sensor tekanan. Ada ini Pressure gauge. ya. Pressure gauge ya. Terus ada sensor suhu. Oke. Yang itu ya, Bang? Suhu. Ya. Oh, suhu yang karatan ya, Bang? Yang suhu itu. Bukan, yang putih, silver. Iya, itu. Kalau yang satu. Kalau yang tekanan. suhu. Oh. Oke. Oke, kelihatan. Oke, kita tutup. Nah, ini pelindung kepalanya. Nah, karena ini sensitif, jangan sampai kita tekan-tekan atau ya itu salah satu bentuk perawatannya gitu. Dengan kita tidak menyentuh ataupun tidak menekannya. Kita tutup kembali untuk pelindungnya. Nah, supaya kita bisa membaliknya. Nah, ini bagian bawahnya ada cekungan ya. Nah, ini untuk mengaktifkan sinyal wifi nya. Jadi kita sentuh wifi nya titik udah nyala. Kemudian ini ada kita punya toolkit case. Toolkit case ini dalamnya banyak isinya, ada serep untuk pengganti bagian-bagian komponen kecil di ADCP ini. Contohnya besinya nih untuk kuncian dari bus ininya, murnya bagian sini. Nah, ini penggantinya. Terus ada kita punya bautnya bagian sini. Nanti bisa kita buka seumpama hilang atau udah karatan gitu ya. Terus kita punya juga o-ring namanya, karet. Nah, kita buat nanti di bagian dalam. Terus ini ada kunci L buat buka bautnya. Ada juga silikon oil untuk berfungsi mengurangi air yang masuk dalam supaya lebih kedap air. Ya, kalau kita buka, kita lihat isinya ada apa. Nah, yang boleh kita buka itu cuma bagian bagian bawahnya. Bagian kepala tidak diperkenankan untuk dibuka. Nah, sensitif itu untuk pengukuran kita nanti. Tahu gak kerangka penyangganya? Ada cepet. Ya. Yang kayak Warna segitiga kuning. juga itu. Ya, warna kuning yang gini itu. Kayak segitiga. Kayak Nah, bang ini itu dibalik. nanti kita ditaruh dasar laut bareng penyangganya juga oleh penyelam. Maksimal kedalaman yang bisa diukur sama ADCP ini kurang lebih sebesar kedalaman 50 meter. Satu orang minta tolong buat pegangin ini. Nah, ini nggak bisa kita taruh, harus pegangin. Nah, pegangin. Oh, kelihatan paling bagian. Tempat baterai kita buka. Nah, ini tampilannya. Baterai kita pakai baterai tipe D dan berjumlah 12. Ya, ada
Ada 12 baterai. Nggak ada cara khusus untuk peletakan baterainya ya pada seperti biasanya gitu, kutub negatif sama kutub positifnya kita sesuaikan. Di sini ada kabel konektor di sini untuk menghubungkan menyalakan ADCP ini. Jadi kalau kita nggak hubungkan ya nggak akan nyala juga. Gitu ya kurang lebih. Ini bentuknya segitiga. Di sini juga segitiga, kita cocokin aja. Tapi itu udah dihubungin bang. Udah, ini udah. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, kita udah hubungkan. Oh iya, satu lagi sebelum namanya baterai spring pegasnya gitu. Sebelum kita masukin baterai, kita pastikan aman pegasnya, nggak ada yang rusak, nggak ada yang karatan dan sebagainya gitu. Dan kita periksa o-ringnya, ada yang sobek atau enggak, masih bagus atau enggak. Setelah itu kita tutup. Kalau udah jelek, udah rusak, itu bisa kita ganti sama yang dalam sini. Nah, untuk masang ininya agak sedikit ditekan supaya besi bawahnya itu masuk ke kunciannya. Terus kita putar terus sampai penutupnya ini rata sama bodi ADCP-nya. Ini emang lumayan agak keras ya. Ada ekstra. Ini ukuran. Nah ini kan belum rata. Terus sampai kita ratain. Nah ini udah rata, kita tutup kembali. Nah ini jangan lupa kita kasih silikon oil di sini. Oke. Biar apa bang? Biar Kedap air. Iya kedap air. Supaya minimalisir air yang masuk. Biar ada kerjaan. Terus betul, kita pasang lagi. Ada yang ditanyain nggak? Satu cukup. Udah. Ini bang, kan itu tadi kalau misalkan yang ring hitamnya rusak diganti, tapi kan itu nyatu, yang tutup ini sama yang bawahnya ada kabelnya. Berarti dilepas semua dulu. Kan dia putus. Iya, Oh iya. dilepas semua dulu. Ya itu berarti kita harus Buat masangnya lagi. Itu harus ke Yang ahli. ke yang bagian tempat belinya. Ini kita nggak usah kenceng-kenceng ya karena ini buat latihan aja gitu. Nah ya, selesai. Ini juga kita kasih silikon oil juga. Pokoknya yang setiap sela-sela kayak gitu kita kasih. Di bagian atas juga nih. Selasanya kita kasih silikon oil. Kita buka. Nah, bagian atas ini sensor tekanan ini bisa kita buka nih. Bisa kita buka, dalamnya itu silver juga. Nah itu nanti kita olesin juga sama silikon oil. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dan dia dioles rata aja. Dioles rata, nggak usah tekan-tekan, jangan sampai tekan-tekan. Kita tutup lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, memang sengaja nggak kita praktekkan ya. Oke lanjut. Ini juga kita kasih silikon oil. Sisanya kita kasih di tepian ini, sensor suhunya salah satu. Udah, oke, kita nyalakan wifi-nya. Ini masih bunyi panjang. Nekannya itu lama ya bang? Ditekan terus apa sekali ditekan aja tadi? Nggak ditekan, sentuh aja. Oh sentuh aja. Ya.
Daring dengar belum suara? Dia yang panjang itu ya? Di awal aja. Nah, ya. Berarti ini agak pemalu ya bang, suaranya Ya, pelan. gitu deh. Nggak ada pengencang volume, nggak ada. Siap. Nah, setelah udah nyala, Udah kan? bisa kita hubungkan ke device, bisa laptop ataupun handphone. Kalian bisa ngecek pakai wifi-nya, ada ini enggak? SV292. Ada bang. Ada bang. Hah? Ada SP292. Ada bang. Oh ada. Ada ya? Ada. Nah, Ada. ada. Nah, jangan ada yang ngehubungin ya. Iya. Udah berarti akan rebutan sama laptop. Jadi bisa aja nanti kita udah tersambung nih. Terus udah masuk IP address-nya. Tiba-tiba nggak masuk lagi, nggak bisa lanjutin lagi karena ada yang Nyambung. connect tempat lain. Kita connect aja. Berarti itu connect-nya cuma bisa sama satu device ya bang? Ya. Nah, itu udah ya. Cuman emang nggak ada internet. Iya. Iya. Dan jangan harapkan. Kita masuk ke Google. Masukin 192. Nah ini udah ada. Titik 168 titik 0 titik 2. Itu nomor apa? Itu namanya IP address-nya. Supaya kita masuk ke tempat ini ya. Pendes ini digunakan untuk setup alat ADCP ini. Nah, kan tampilannya seperti ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang didapat di sini apa aja, Bang? Yang bisa didapat dari Oh, di sini bisa dapat kita atur setting misalkan. Tadi dibilang di sini kan kata Pais di sini bisa mengukur apa? suhu tekanan. Nah, penggunaan ADCP ini arus dan Gelombang. gelombang. Jadi bisa mengukur arus dan gelombang secara bersamaan ya. Nah, jadi di sini ada dua profil. Ada profil satu, ada profil dua. Yang profil hijau buat apa itu bang? Kita bisa setting hijaunya tuh buat apa aja. Nah, kita setting profil satu itu waves, gelombang. Nah kan emang kegunaan ADCP itu emang buat ukur arus aja kan. Nah tapi ada kelebihan lain, tapi dia bisa ukur gelombang juga. Oke, kita buat waves. Nah di sini namanya bebas, kita bisa waves ukuran atau apa, atau kelas UGM bebas. Ini istilahnya nama kegiatan kita nanti. Juga deskripsinya bisa bebas, input apa aja. Kita boleh maju aja nih bisa. Pindah ke sebelah sini aja. Izin bang, nggak kelihatan bang. Iya malah dia nggak kelihatan ya. Oh jadi mungkin bisa. Tadi atau enggak supaya bisa lihat. Nah ini ada DCP Dep. Nah di sini kan di kedalaman yang akan kita ukur misalkan 20 meter gitu, kedalaman perairan kita. Tapi di sini kita ada fenomena lagi nih dalam laut, yaitu kan ada fenomena pasang kan? Pasang surut. Misalkan pasang surutnya 2 meter. Kan kita nggak tahu nih pasang surutnya kapan ya. Makanya kita mengantisipasi pasang surutnya itu 2 meter. Makanya di ADCP Dep ini kita lebihkan. Lebih dari nilai kedalaman. Lebih biasanya. tadi kan 20 kelebihan. Perairan awalnya 20 kedalamannya. Terus pasang surutnya 2. Berarti bisa ditambah 2. Nah, plus 2-nya itu bisa tambah kita lagi gitu. 3. Jadi bisa di sini ada CPDF-nya 25. Dari kedalaman awalnya. Dari 20 terus mengantisipasi pasuknya lagi. 5. Berarti ini udah ditambah bang. Udah. Nah, jangan di sini kan tadi udah dikasih tau belum maksimal untuk ngambil datanya dia berapa meter? 50 kan? 50 meter. Nah, di sini kita untuk mengantisipasi kita lebihin banyak nih. Misalkan 30 atau 40 sampai atau maksimal 50.
Berarti kan kalau 50 kan ada rentang waktu dari 25 ke 50 kan ada space kosong tuh kan. Banyak. Jadi kan buang-buang istilahnya buang-buang baterai sama buang-buang memori kan. Jadi kita kira-kira aja. Jadi panjangnya jangan sampai kedalamnya sampai banyak lah gitu. Data karena data yang akan terbaca juga nanti akan kosong. Jadi nggak ada, dia nggak baca kedalaman tersebut. Nah, data tersebut akan kosong, nggak ada data arus atau gelombang. Paham kan di sini ya? Oke, di sini ada salinitas. Mungkin teman-teman di sini udah bisa atau pernah praktik mencari salinitas pakai apa tuh alatnya kemarin? Salinometer ya. Emang ya bukan refrakto. Kan? Iya, itu juga. Ada dua. Oke, di sini kan kita kalau dikasih tahu salinitasnya kita bisa tulis. Tapi di sini kita default aja biasanya 35. Nah, di sini magnetic variation juga 0, kita default. Heading adjustmentnya kita nolin juga default. Nah, kita masuk ke profil 1. Nah, kita di sini profil 1 kita buat profilnya waves. Silang dulu. Terus Nah, di sini ada profil 1. Tadi kan kita tahu bahwa bisa mengukur 2 atau gelombang atau arus. Nah, kita pilih gelombang wave profil 1 dengan warna hijau di sini. Terus time between assemble adalah waktu pengambilan data pertama, tentang waktu pengambilan data pertama. Jadi data pertama itu 30 menit pertama dia ambil data pertama, 30 menit kedua ambil data kedua gitu. Lanjut, istilahnya time between assembly itu rentang waktunya ambil data selama 30 menit. lanjut ada range, sama kedalaman juga kita samakan dengan ini. Ada CPD. Terus ada cell size. Cell size itu layer atau perlapisan setiap kedalaman. Jadi kan boleh nyimpulkan. Nah, ini samakan. Nah ini contohnya mungkin kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Nah layer pertama itu tingginya 0,6 meter, sama semuanya. Dari 25, panjang 25 itu kita bagi 0,6 meter layernya gitu. Cell size. Nah dengan tahu kita punya cell size ukuran 0,6 meter, itu kita bisa dapat jumlah sel atau jumlah number of cell atau jumlah layernya itu berjumlah 40 kurang lebih gitu. 40 ini. Kemudian ada blank. Blank itu 1 meter di atas ADCP ini. Itu artinya 1 meter ke atas nggak kita ambil datanya. Karena kita menganggap data tersebut itu kurang baik atau kurang bagus gitu. Yang baru beam itu baru terpancar lah, istilahnya baru terpancar oleh gelombang suara. Nah itu kita menganggap 1 meter di atas itu kita tidak baca datanya. Kemudian ada first cell. First cell kan sel pertama itu dari dasar. Tadi ada 1,87 meter. Itu jarak dari dasar ke sel pertama. Tingginya 1,87. 1 meter itu blanknya. 0,87 itu tinggi kerangka penyangganya ADCP yang warna kuning. Nah 1,87 ini juga tidak kita baca datanya karena sensor bunyinya ini dia kan enggak ke bawah, dia di bawah DCP itu enggak kena sensornya, ya kan, enggak kena sensor lagi, enggak kena suaranya gitu, gelombang suara dari beamnya enggak terpancar, dia kan pancarnya ke atas. Nah ke bawah enggak kena, makanya bawah itu enggak akan terbaca data. Kemudian kita balik ke cell size. Nah ini per layer tersebut, karena nanti kita akan baca data tersebut itu per layer. Yang pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, lanjut ke number of pings. Number of ping itu ada 600, kita masukin.
terus ada ping interval 0,5. Untuk gelombang, khusus gelombang, ping intervalnya itu 0,5 second. Itu dapat dari mana? Kita tahu, bukan kita tahu, maksudnya untuk mengambil data gelombang, pancaran frekuensi yang dibutuhkan itu 2 Hz dalam air. Nah, dengan 2 Hz tersebut kita dapat periode gelombang tersebut, bukan periode gelombang, periodenya itu sekitar 0,5 second. Nah, jadi kan kita tahu rumus T itu 1/F. F itu frekuensi, 1/2 itu kita dapat 0,5 second. Nah, makanya kita dapat, dan ini nggak boleh diganti nih ping interval. Dalam mencari gelombang wave, kita harus masukkan ping intervalnya itu 0,5 second. Kita lanjut ke bagian bawahnya, ambiguity velocity itu apa, kecepatan ya kalau nggak salah. Kecepatannya itu kita masukin 1,75 ya. Ini Ya jadi ambiguity velocity sama bandwidthnya kita default, setting defaultnya. ini lupa gimana gitu kita pengaturan ininya, kurang lebih seperti itu sih ini. Standar deviasi itu errornya kita tahu 0,49, jadi cukup relatif kecil lah untuk kita mengambil datanya. Nah, ini berikut adalah tampilan grafik dari number of ping interval dan kedalamannya. Dari 0 ke atas ini tuh sumbu kedalaman atau ya kedalaman perairannya. Terus dari sumbu X-nya itu waktu. Nah, ini kan 25, berarti di atas 25 kan kita masukin di sini 23 ya. 25 berarti di sini ya. 25 antara 20 dan 30. Nah, terus waktu ini, grafik hijau ini adalah grafik menunjukkan pengambilan data gelombang kita. Waktu pengambilan data gelombang kita. Jadi selama 30 menit itu kita mengambil data gelombang hanya 5 menit di awal. Kayak gitu. Nah, sisanya gimana? Sisanya istirahat, tidak mengambil data sampai 30 menit berikutnya. Baru ngambil data lagi nih, data kedua. Sama 30 menit lagi dari data ketiga. 30 menit lagi ngambil data keempat. Terus seperti itu. Nah, kita dapat 5 menit ini dari mana? Itu tergantung kebutuhan kita. Maksudnya kita maunya apa atau kita butuhnya berapa menit untuk ngambil data gelombang tersebut. Kita bisa atur di number of ping. Sebenarnya bisa di ping interval, tapi karena kita gelombang, jadi kita tetapkan 0,5 ping interval. Number of ping ini bisa kita ganti. Bisa kita ganti nih. Nah, 600 dikali 0,5 berapa? 300. Jadi dapat 300 dijadikan menit. 300 second itu. Karena ini kan tanpa satuan dan ping interval dengan satuan second. Berarti kalau dikali tetap satuannya second. Jadi kita dapat 300 second. Nah, 300 second ini kita jadikan menit. Dibagi 60. 5. Kita dapat 5 menit. Maka di sini grafiknya kita dapat 0 sampai 5 menit untuk pengambilan data gelombang. Kita lanjut. Kita ganti, misal kita mau berapa menit nih pengambilan data gelombang? 10 menit. 10 menit artinya berapa second? 10 menit itu berapa second? 600 pas ya. 600 second kan? Nah, 600 second ini supaya kita dapat number of ping yang kita masukin, kita bagi 600 second tersebut dibagi 0,5 supaya hilang kan secondnya. Supaya hilang kan harus kita bagi tuh 0,5. Jadi kita dapat konstantanya tanpa satuan gitu. Berapa? 600 dibagi 0,5. Dikali ya. Iya. Jadi kan 1200 berarti. Kita masukin 1200. Berarti kita dapat, nah berapa nih? 0,10. 10 menit kan? 10 sih, 10 Nah, 10 menit. Nah, gitu cara membaca grafiknya.
kita mengaturnya di number of pingnya. Ada yang bertanya nggak? Apa ya? Ya, konsepnya paham? Paham ya? Untuk mengetahui menitnya ya kita kali aja 1200 kali 0,5 itu dapat berapa second. Habis itu kita jadiin menit. Berarti yang ping interval ini itu yang tetap terus Tetap, ya? itu. 0,5 ya? Tetap. Karena gelombang ini. 0,5. Terus bang, satu lagi, itu kan tadi contohnya nih yang pengukuran 5 menit, baru 30 menit lagi kan 5 menit lagi dia contohnya. Nah, itu kalau kayak di Tight Master tadi kan kayak konsepnya kayak hampir sama gitu kan bang, dia tidur dia gitu. Berarti alat ini juga kayak gitu juga dan dia tetap itu kan bang di dasar. Ya tetap di dasar. Cuman nggak memancarkan ping. Ping itu jadi ping itu bisa kita bilang sebagai pancaran sinyal dari Iya. beamnya. Jadi beam pertama, beam kedua. Nah, selang antar beam pertama, ping pertama, ping kedua itu 0,5 second tersebut waktunya. Jadi selangnya pertama dari ping pertama, ping kedua, ping ketiga. Nah, itu 0,5 second tersebut. Oke, kita lanjut ke profil kedua. Nah, ini kita pilih default karena pada dasarnya ini tuh udah mengukur arus. Ini kan profil kedua kita manfaatkan untuk mengukur arus ini. Nah, ini kita default, nggak ada pilihan current ya, karena memang secara desain ini untuk mengukur arus gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita setting juga dia udah mengukur arus, cuman kita nggak tahu settingannya seperti apa. Arus yang didapatkan dari waktunya berapa, pancaran pingnya berapa gitu. Nah, time between assemble kita samakan 30 menit supaya dia nggak bertabrakan gitu, nggak berbarengan dalam pengambilan datanya. Kita samakan 30 menit. Terus offset. Nah, offset juga pengaturan untuk kita supaya tidak bertabrakan juga antara profil pertama dengan profil kedua. Di profil pertama kan warna kuning, profil kedua warna kuning nih, warna oranye. Offset mulainya boleh pas 10 menit atau lebih dari 10 menit. Tapi nggak boleh kurang dari 10 menit. Kayak gitu. Kenapa bang? Nah, dia akan error nih. Kita coba ya, kurang dari 10 menit nih. Berarti kan kita masukin 500 second. Nah, pakai closingnya. Alatnya nggak bisa baca. Betul-betul soalnya. Ya. Karena kan, Kalau lebih boleh. ya boleh. Karena pingnya kan bisa dibilang ping pertama itu buat gelombang. Nah, setelah istirahat baru boleh lanjut ke ping yang buat arus. Kita siram. Kita masukin. Kita mau lebihin boleh 600 kan 10 menit berarti itu 1200. Nah, kita dapat di menit ke 20. Range-nya kita samakan. Cell size-nya juga kita samakan. Blanknya sama, udah. Number of ping. Nah, kita ini mau nonton number of ping nih. Kita mau tahu dulu, kita mau pengambilan datanya selama berapa menit. Misal kita mau pengambilan data 3 menit. Ya, profil kedua kita mau ngambil data 3 menit. Artinya kan 3 menit harus jadiin second dulu. Berapa? 80. 180. Nah, setelah dapat 180 second, kita mau dapat number of pingnya. Berarti harus di bagi dengan 0,5. Nanti kita masuk. Dibagi 0,5 berapa? 180. 90. Enggak lah. Kan dikali 900. 900. Jadi kali ya. Kali 2. 900 bang. 36. 36. 360. 310. Kita dapat. Beda lagi kan tuh nih. Dia jauh, Nah. Willy jauh. Berarti berapa menit nih?
kurang lebih 3 menit kan? Iya kan? Di tengah-tengahnya. Nah, di Iya pas tengah-tengah. 3 menit. Oke, nah ini untuk data ARS ini kita bisa ping interval yang kita gunakan bisa boleh lebih dari 0,5. Kenapa tuh? Nah, dia agak terpaku sama gelombang tadi. Gelombang kan harus 2 Hz kan. Berarti harus ping intervalnya 0,5 second. Balik Nah, lagi, nah kita setting di sini kan namanya custom kan. Berarti kita setting hours-nya itu berapa gitu. Misalkan per sinyalnya per pingnya kita tentuin jaraknya berapa gitu. Apa jarak waktunya? Misalkan 0,6. Jadi semakin besar pingnya, semakin sedikit datanya kan. Iya. Misalkan semakin sedikit waktu pin yang akan diberikan. Misalkan number of pin-nya 360. Jadi misalkan 1. Berarti berapa nih, berapa menit yang akan dibaca datanya? 6 menit kan? Iya 6 menit. Oke, misalkan kalau 2. Kalau 2 misalkan 2. Nggak bisa kenapa? Nabrak Nabrak. sama yang satunya. 1,5 bisa. 1,5. Itu kan ya? Misalkan 0,5 dah, 0,6 misalkan. Itu lebih kecil lagi kan tadi 1. Nah, ini berapa nih kira-kira? 360 dikali 0,6 kan? Berapa tuh? 36 kali 6 berarti. 36 kali 6 216. 216 bagi 6 menit. Dibagi 60. Nah, itu dapatnya. Berapa tuh? Segitu. 3 menit lah, 3 menit lebih kan? Kurang dari 4. Iya. Nah, berarti istilahnya ping itu apa namanya ini? Interval ping itu mempengaruhi waktunya tadi, tapi tidak mempengaruhi number of pingnya. Ngerti kan? Jadi number of ping itu banyaknya sinyal yang terpancar. Jadi semakin istilahnya semakin besar sinyal semakin ini nggak ya? Bagus kan? Nah, kita bisa lihat dari standar deviasi Nah, ini. standar deviasinya. Apakah semakin baik, semakin banyak sinyal, apakah standar deviasinya semakin baik gitu. Misalkan kita masukin 700, 600. 600. Nah, kita dapat standar deviasi 0,49. Jadi lebih besar tadi kan 0,6. Kita bisa ngambil 400. Nah, lebih gede gitu. Jadi untuk number of pin juga waktunya kita bisa atur sesuai standar deviasi gitu. Nah, Kan 0,9. Nah, 0,49. oke. Jadi ini dapat data yang didapat berapa tadi? Berarti 360 kan, berarti 6 menit kan? Ini nggak sih 26. 6 menit berarti. Iya. Ada yang belum mau nggak? Konsep cara menentukan waktunya, paham pengambilan data. Nah, jadi kita hanya perlu mengkalikan antara number of ping dan ping interval. Setelah dikalikan, kita rubah ke menit. Karena satuan di grafiknya menit soalnya. Berarti itu masih second ya, Bang? Iya. Ya, kita bisa lihat ya, di sini ada satuannya. Iya, second. Ya, second. Untuk arus kita bisa 1, bisa ini. Oke, lanjut. Ini ada tampilan memori dan baterai. Ini tampilan yang warna putih ini adalah tampilan memori yang akan kita gunakan nanti selama 1 hari. Ya, misalkan data ini yang udah kita desain, udah kita setting, pengambilan selama 30 menit, di kedalaman 25, data gelombangnya kita ambil 10 menit, dan data arus kita ambil selama 6 menit, itu selama 1 hari akan mendapatkan kurang lebih memakan memori sebesar 93,44 MB dan memakan daya baterai sebesar selama 1 hari 20,46 mAh gitu. Oke.
Kita lanjut. Udah paham belum? Nanti baca grafiknya dulu. Udah paham? Coba kalau ini pokoknya yang sumbu Y-nya tadi apa? Kedalaman. Kedalaman. Sumbu X-nya Waktu yang akan kita ambil kan. Coba kalau bacanya gimana nih dari hijau sama oranye ini? Itu kedalaman. Keseluruhannya masuk dari grafik ini apa? Coba satu orang. Itu kedalaman 25 dari berapa itu 10 menit ngambil yang awal, profil awal, terus Profil 1 ya? iya, Profil 1. terus berhenti dulu, habis itu lanjut lagi di menit 20 ke buat ngambil profil yang kedua sampai 6 menit, terus berhenti lagi di menit 30 lanjut lagi buat profil yang awal. Ya benar. Oh iya bang, Benar. itu nggak mungkin lah ya bang mereka bertabrakan ya. Iya soalnya kan Iya. time between assembly udah 30 Oh menit. iya 30 menit, sama-sama 30 jadi nggak ya. Iya. Udah paham? Bang, berarti mau nanya belum? Ah. Berarti tuh nanti pengambilan data buat arus sama gelombang itu selang-seling gitu ya Bang? Iya. Iya. Nanti setelah program itu kan hijau, kuning, hijau, berarti nanti kuning lagi untuk Iya, pengambilan gitu dulu. terus. Jadi tadi dibilang siapa namanya? Adip. Ya, Adip ya. Jadi profil 1 itu dia selang waktu 30 menit atau data pertama selama 30 menit dia profil satunya membaca selama 10 menit. Nah, selangnya itu dia istirahat selama 10 menit. Nah, di menit ke-20 dia membaca profil 2 Buat gelombang. Arus yang itu sebanyak 6 menit. 6 menit. Nah, oke. Sisanya berarti kan ke 30 berarti 26 kurang 30 kurang 26 4 menit berarti kan selama 4 menitnya dia istirahat. Nah, 30 menit kedua, data kedua dia membaca lagi kayak gini 10 menit terus istirahat lagi selama 10 menit lagi terus baca lagi profil 2 selama 6 menit istirahat lagi terus 30 menit ketiga gitu-gitu. Berarti bentuk grafiknya bakalan sama terus lah ya bang? Iya, Terus, Bang? ini semua modelnya. Mungkin lebih panjangnya seperti ini. Nih, seperti ini kan, sama tuh. Dia membaca 10 menit, terus istirahat 10 menit lagi, terus profil 2-nya dibaca di menit ke-20 awalnya. Terus membaca data 6 menit, terus sisanya 4 menit. Istirahat, terus baca lagi, profil 1, istirahat, baca lagi profil 2, istirahat, gitu lagi terus. Oke, wow. Terus step keduanya. Nah, ini step keduanya sensor datanya. Kita lihat. Ini kan masih ditutup nih, supaya tahu. Kita akan tahu nih nanti berapa itu ya. Nah, ini headingnya masih belum karena belum dikalibrasi mungkin masih 200 derajat. Nah, ini temperaturnya udah tadi kan karena ada sensor temperatur kan di sini ketahuan 27 derajat. Terus voltage-nya gitu-gitu yang lainnya. Nah, ini spesifikasi dari BIM yang ini tadi yang atasnya. Nah, ini step 3. Datanya ini misalkan kalau kita udah nge-record gitu, udah deploy alatnya, terus kita stop recording, data yang tadi bisa kita download di sini. Nah, ini sebelum-sebelumnya ada ini tadi ada 6,8 jam gitu, itu data clock sebelumnya. Dan di sini ada step 4 yaitu sistem cek. Jadi sebelum kita deploy kita harus lihat dulu nih apa namanya ADCP ini berfungsi dengan baik atau enggak. Nah, dari sistem built-in kita udah di run ya. Nah, kalau udah nih sistem build-nya kita run tadi di sini. Nah, yang ini kuning tadi membaca, yang hijau artinya udah berhasil. Udah bagus. Nah, oke. Setelah itu kita ada kompas. Kompas itu berfungsi untuk kita melakukan kalibrasi. Tahu kan kalian apa itu kalibrasi? Apa maksudnya dari kalibrasi gitu? Ya, sesuai Apa itu? ya diatur ulang gitu. Ya istilahnya, ya benar. Istilah default ya, supaya default. Misalkan ini kan ADCP ini kan di dasar laut gitu kan, ada arus gitu. Tapi kita ada pakai penyangga gitu di dasar, supaya nanti penyangga itu agar ADCP ini nanti nggak terbawa arus, nggak kabur dia. Pakai penyangga. Nah, nanti sistemnya
ADCP ini nanti bisa bergerak kemana aja, bisa kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang gitu, sesuai derajatnya. Nah, fungsi dari kalibrasi itu kita istilahnya mengenalkan gimana sih 0 derajatnya di mana gitu. Misalkan setiap layer dirata-ratain, misalkan layer 1 dia arahnya kemana terus, misalkan 30 derajat atau 5 derajat. Layer 2 berapa? Nah, fungsinya itu ini kalibrasi. Nah, ini namanya meja kalibrasi. Fungsinya untuk mengkalibrasi alat ini. Nah, cara kalibrasi ada alat ADCP ini seperti ini diletakkan, jadi kepalanya contoh ke situ. Nah, selanjutnya kita mulai kalibrasi, pencet ini kalibrasi nah pencet. Nah, di sini kita melakukan kalibrasi ada 12 step, ada 12 tahapan. Di sini ada bacaannya, jadi setiap tahapan itu kita lihat instruksinya seperti apa. Di sini apa? Point beam 1 at 0 degrees, 0 derajat. Kita tentukan 0 derajatnya di sebelah mana. Bisa di sini, bisa di situ, bisa di situ, bisa di situ, bisa di situ juga. Kita tentukan di mana nih 0 derajatnya. Kita mau di mana? Situ. Jadi kita nggak terpatokan sama arah utara atau arah selatan gitu. Bebas. Maunya di mana? Sama aja. Ini 0 derajat. Apa perintahnya? Tilt ADCP 40 derajat. Nah, di sini ada dua. Kalau ini meja kalibrasinya udah memenuhi 40 derajat. Nanti kalau di sini ada di step 5 atau 6 gitu. Nanti ada 65 derajat. Nah, kalau 65 derajat dinaikin meja kalibrasinya nanti ada gitu. Nah, ini apa lagi? Tadi bilang ini kan udah 40 derajat nih. Raise beam 1. Nah, di sini ada nomor-nomornya nih. Nomor-nomor ini mewakili dari setiap beam. Nah, tadi dibilang apa? Raise beam 1. Jadi putar beam 1-nya. Nah, sini kan ada bolongan nih. Ya kan? Sesuaikan. Nah, di sini ada angka juga nih. Nah, angkanya ini kita sesuaikan juga. Di tengah-tengah bolongan ini. Kalau udah nih, raise beam 1 kita diputar nih. Take sampel, masuk ke tahap selanjutnya. Nah, 90 derajat. Nah, 90 derajat ini kita putar searah jarumnya. Nah, 90 derajatnya di mana tuh? Sini. Mana ini? Di sini. Kanan. Jarum jam. Iya. Kanan. Ya, ini, Bang. Iya. Ke sini. Ke sini. Kalau dari arah sini ke sini. Ya, arahnya dari sini dong kan. Dari sini. Di sini. Sini, Bang. Dari Sini, sini. bener. Apa katanya? 12 step. 40 derajat kan tilt, ada CP 40 derajat. Ini berapa? Tuh raise beam 2. Coba coba di tempatnya pas. Lihat di sini aja sih biar lebih gampang ada dua. Udah. Kalau dua, example masuk ke 180 derajat. Ke bawah. Oh, 180 derajat bukan dari 0 tadi tuh, Bang. Berarti dilanjutin dari Sebenarnya 90. kan kita udah tentukan nolnya di sini. Garis asal-usulnya di mana? Ya, sini lah. Di sini 90. Ya. Kalau 180. Berarti bukan dari yang 90-nya itu lagi ya? Enggak. Oh, Kan tambah tadi kita udah tentukan nol. Tetap berarti dari 0 ya? Iya. Berapa? Tadi dari situ. Nggak bisa dari sini. Putar. Tolongin sih. Oh, agak dingin. Mejanya kan. Bukan. Enggak mejanya. Oh. Enggak teman-teman bisa. Mejanya tahu. Nah. Dari sini siapa tadi? Ya gue mau gue videoin dong. Enggak, gue mau ini videoin. Coba tadi 180 udah pas. Terus 40 derajat udah. Tuh raise beam 1. Enggak, tadi muternya tadi harus searah gitu dari awal supaya nanti kalibrasinya lebih akurat. Lembaga mana sih? Ini. Ada. Oh, dari komputer. Berarti kita nah terus kita poin beam 1 at 220 derajat.
Oh, pas serong bang, serong. Oh, iya pas serong. Serong 210 bang. Oh, 210. Ya, ujung bang. Sini. Sini. Nah, sini. Oh, kirain 210. Izin minum ya bang. Iya, makin aja. Derajatnya di mana? No, berarti sini lah langsung sini. Serong Kara Adik bang. Adik sini. Ya, pasti. 30 bang. Jangan kalau tengah-tengah 45 derajat. Berarti agak di sini sedikit bang. Oke, pas berarti. Dia ada JP 65 derajat kan? Oh. Berarti langsung ini 65 ini ya bang? Iya. Tinggalnya gitu. 30 derajat di sini berarti. Iya pas 30 bang. Kira-kira. Tuh raise di 1 dan 3. Berarti di antara game 1 dan 3. 2. Bukan. Di tengah-tengah. Ini game 1. Ini ada. Oh.